Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, mahasiswa dari sejumlah universitas di Bandung mendatangi Gedung Sate untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya tindakan represif terhadap pendemo, pembatalan tunjakan DPR, hingga masalah tembakan gas air mata di Unisba dan Unpas. Mahasiswa berharap tuntutan mereka diteruskan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang langsung menemui mereka. Mangga aja, itu silakan aja. Nanti kan kita juga semuanya terbuka ruangnya ya, kita terbuka penyidikannya segala macam semua sesuai dengan aturan. Kita welcome buat semua. Ada baru tersangka sekarang kan yang ditetapkan? Kita sedang dalam proses ya, nanti kita sampaikan. Itu memang permasalahan represivitas Polri gitu. Hari ini kami mengecam apapun tindakan represivitas Polri terhadap mahasiswa, terhadap masyarakat. Berikut juga kami menuntut agar seluruh mahasiswa dan juga kawan-kawan kami yang ditangkap di Polda untuk dibebaskan gitu. Terus juga yang ketiga, kami menuntut kepada DPR untuk senantiasa mencabut dan juga menyetujui agar tunjangan ini dibatalkan, berikut juga pemberian fasilitas baru. Puluhan mahasiswa Universitas Islam Bandung berunjuk rasa di depan kampus Unisba yang berdekatan dengan kantor rektor. Mahasiswa kecewa terhadap pernyataan rektor Unisba, Harits Newman, yang menyebutkan tidak ada penembakan gas air mata di dalam kampus karena dinilai tidak sesuai fakta. Atas pernyataan rektor Unisba akhirnya meminta maaf dan mencabut pernyataannya. Ia juga mengecam aksi represif polisi dengan menembakkan gas air mata ke dalam kampus. Rilis yang ada di Instagram Universitas Islam Bandung dengan mengatakannya mengutuk represivitas yang pertama dan juga akan membantu korban hingga selesai, khususnya mahasiswa Unisba dan kawan-kawan yang lain. Oke, tolong di take down. Dan titik poinnya, kami mohon, titik poinnya adalah mengutuk represivitas dan juga tindakan brutal daripada aparat. Bentar, tindakan menembakkan gas air mata ke area kampus itu adalah tindakan yang dilarang secara hukum. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengutuk keras tindakan represif para aparat kepolisian di area kampus Unisba. Kami mohon Polda untuk mengamankan kampus Unisba ini menjadi kampus yang tentunya bersih dan bukan sebagai basis. Menyikapi apa yang terjadi belakangan di Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah tokoh bangsa menggelar konferensi pers pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa. Acara dihadiri sejumlah tokoh bangsa, diantaranya Sinta Nuria Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo, Laude M. Syarif, dan Lukman Hakim Saifuddin. Sebagai pelayan dari bangsa kita dihadapkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat yang marah pada ketidakadilan, demonstrasi yang tak kunjung henti, aparat keamanan yang melakukan kekerasan berlebihan, diikuti penjarahan dan pembakaran gedung-gedung pemerintahan, dan bahkan membawa korban jiwa di berbagai kota. Salah satu cara memperjuangkan yang dibenarkan adalah kita dengan gas air mata. Korban Pak 12 orang. Kenapa pingsan? Ini karena pekat kan ini, asap pingsan. Senin malam 1 September 2025, suasana mencekam terjadi di kampus Universitas Pasundan dan Unisba Bandung, Jawa Barat. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dalam aksi unjuk rasa. Puluhan sisa gas air mata ditemukan, salah satunya di dalam kampus Universitas Pasundan. Tak hanya itu, pihak keamanan kampus menyebut 12 orang pingsan karena pekatnya gas air mata dari polisi. Ditembakkan, itu ada kaca pecah juga dari itu di depan. Jadi ditembakkan ke kampus aja itu. Mungkin ada sekitar berapa mungkin Pak gas air mata yang ditemukan itu? Ada lebih dari 40 itunya kalau selongsongnya mah.
Ya tutup itu songkohan Pak, 12 orang. Kenapa itu? Pingsan. Ini karena pekat kan ini asap pingsan. Jadi Polda Jawa Barat menyebut gas air mata tidak ditembakkan ke dalam kampus, namun ke arah massa yang mencoba memprovokasi polisi dan mahasiswa. Polisi menyebut tembakan gas air mata hanya dilakukan di jalan raya untuk membubarkan massa. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil Lantas Brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari Anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Sementara menurut kesaksian mahasiswa, polisi tak hanya menembakkan gas air mata ke dalam kampus, tapi juga berusaha masuk hingga 1 orang rekan mereka terluka dalam peristiwa ini. Mahasiswa mengecam tindakan represif polisi karena di dalam kampus Unisba dan Universitas Pasundan memang dijadikan lokasi untuk titik evakuasi. Balik ke kampus. Nah, akhirnya sekitaran jam 8 malam itu mulai terjadi kejadian penyerangan yang ada di Rangga Gading begitu. Itu disinyalir juga ada beberapa motor polisi yang akhirnya merangsek masuk ke daerah area kampus. Juga akhirnya ada satu kawan kami dari Fakultas Hukum yang akhirnya dipukuli, juga dilindas oleh motor, yang menyebabkan hari ini pun dioperasi begitu. Sore hari ini ada di Rumah Sakit RSHS. Titik evakuasi ini adalah Unisba dan Unpas. Karena kampus kita saling berdekatan juga menjadi titik yang terdekat untuk... Kabid Humas Polda Jawa Barat menyebut telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kericuhan di Unpas dan Unisba Bandung. Polisi masih mengusut keterlibatan 6 orang yang diduga sebagai provokator. Tim Liputan Kompas TV. Kita temui jurnalis Kompas TV di gedung DPR Senayan, Jakarta. Sudah bersiap di sana jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Junaidi Saputra. Triksi, selamat petang. Poin-poin tuntutan mahasiswa tadi kan sudah disampaikan. Lalu apa kemudian respons dari para pimpinan DPR? Ya, Medop, kalau sampai saat ini sekiranya sudah 1,5 jam lebih begitu ya kami melihat audiensi ini berlangsung antara mahasiswa dengan pimpinan DPR. Nah, kali ini kami pantau terakhir memang masih giliran dari mahasiswa. Jadi tadi memang dalam kesepakatan awal diminta untuk para organisasi mahasiswa ini menyampaikan apa yang menjadi pikiran mereka, apa yang menjadi keresahan mereka, apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi mereka untuk bisa didengarkan terlebih dahulu. Jadi yang kami lihat dan perhatikan, para pimpinan DPR atau dalam hal ini adalah Wakil Ketua DPR RI mencatat apa saja setidaknya poin-poin yang disampaikan oleh para mahasiswa. Tadi kalau disampaikan ada 16 organisasi mahasiswa, jadi setidaknya sampai saat ini masih berlangsung setengahnya Pedop dan juga saudara. Tuntutan-tuntutannya ada berbagai macam hal, tapi kalau misalnya saya rangkum tadi setidaknya yang ditegaskan adalah untuk meminta dibentuk tim independen, tim investigasi independen melihat banyaknya korban dari masyarakat maupun juga dari mahasiswa dalam unjuk rasa yang berlangsung pada saat pada beberapa hari di akhir di akhir Agustus maksud saya. Lalu kemudian juga dari Komnas HAM telah merilis setidaknya ada 10 korban yang terjadi di beberapa tempat, bukan hanya di Jakarta tapi ada di Makassar, ada yang di Solo, ada yang di Yogyakarta. Nah, kemudian juga bagaimana yang ditekankan tadi adalah menghentikan represif dari aparat dan juga kriminalisasi, bukan hanya kepada para mahasiswa tapi juga kepada masyarakat yang memberikan aspirasi ataupun juga yang melakukan unjuk rasa. Karena ini yang juga terlihat ataupun juga dicatat baik dari Komnas HAM maupun juga dari para mahasiswa ketika unjuk rasa berlangsung pada beberapa hari di akhir Agustus tersebut, Medop. Nah, itulah yang kemudian diminta untuk ditekankan bagaimana supremasi sipil ini ditegakkan, bagaimana reformasi terhadap kepolisian ini juga diminta untuk diperhatikan agar tidak terjadi lagi kriminalisasi maupun juga adanya represif dari aparat. Nah, kemudian
Yang juga tentu disinggung ataupun juga disampaikan adalah bagaimana kinerja ataupun juga integritas dari para wakil rakyat, yakni para DPR RI, anggota DPR RI yang kemudian juga menjadi, sebenarnya ini menjadi tuntutan-tuntutan dari para mahasiswa maupun juga masyarakat yang disampaikan dalam unjuk rasa, melihat bagaimana situasi saat ini, kemudian juga dengan kondisi masyarakat saat ini dibandingkan dengan apa yang terjadi di DPR ataupun juga di Kompleks Senayan, bagaimana ada tunjangan yang tinggi, kemudian fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan dari para wakil rakyat ini, yang kemudian ini dipertanyakan apakah kemudian para wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat secara langsung ini bisa mewakilkan rakyatnya. Ini akan dilihat dari keterjawaban dari setiap aspirasi ataupun juga tuntutan yang sebenarnya dilayangkan dari berbulan-bulan lalu ataupun juga berhari-hari kemarin. Triksi, kami sudah dapat poinnya. Nah, tadi yang disampaikan juga oleh Saan Mustafa, terima kasih. Medop, tadi disampaikan bahwa ini menjadi ruang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juga juru kamera Junedi Saputra melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Usai jeda, Saudara, Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP terhadap anggota BRIMOB yang menabrak pengendara ojek daring Afan Kurniawan.